yang berkualitas. Hidup yang di dalamnya dapat memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya. Hidup yang di dalamnya bisa dipakai Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Hidup yang di dalamnya orang yang dulunya belum kenal Yesus menjadi kenal Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama, sehingga dijauhkan kiranya dalam diri kita sebutan sampah masyarakat, sebutan lebih baik mati sekarang daripada besok karena bikin kacau. Ialah pernyataan itu tidak terdengar di telinga kita, apalagi ditujukan kepada kita. Hidup yang berkualitas akan berdampak yang luar biasa bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita membuka kitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan meneladani satu tokoh Alkitab yang dicatat oleh Matius sebagai catatan tersendiri. Saya yakin ada maksud dan tujuan Matius mencatat peristiwa mujizat daripada Yesus, dan peristiwa ini dicatat yang kedua setelah pasal 8 ayat 1. Kita akan melihat pribadi daripada seorang perwira Kapernaum. Tapi kita membaca dulu di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Matius pasal 8 ayat yang ke-10 dalam versi Alkitab terjemahan baru. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal ini, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan langsung yang keluar dari mulut Yesus, penilaian yang tidak bisa dilakukan lagi, karena yang menilai adalah Yesus langsung. Dan ini disampaikan kepada para murid-muridnya. Bahkan penilaian ini dalam ruang lingkup dikatakan, "Aku ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ruang lingkup sebagai ukuran penilaian saat itu adalah seluruh orang Israel. Yesus menemukan satu orang yang menurut penilaian Yesus memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga melalui kehidupan yang berkualitas ini muncullah iman yang berkualitas. Oleh karena iman yang berkualitas ini akhirnya berdampak terhadap orang di sekitarnya. Kita tahu bersama cerita ini. Seorang perwira Kapernaum, namanya tidak disebut oleh Matius, tidak dijelaskan latar belakang namanya. Tetapi Matius mencatat orang ini memiliki kehidupan yang luar biasa. Melalui orang ini, orang lain bisa menikmati berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, next. Kita akan melihat cara kerja Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Dalam konteks Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagaimana
seorang yang sakit kusta datang langsung kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan." Orang yang punya masalah, seorang yang sakit kusta, mengalami mujizat tatkala dia datang kepada Yesus. Mujizat dinyatakan langsung. Orang yang berkepentingan, orang yang punya masalah, orang yang sakit datang kepada Yesus. Yesus menyatakan kuasanya. Beda pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Seorang yang mengalami mujizat, orang itu tidak datang kepada Yesus, tetapi melalui orang lain. Seorang yang namanya juga tidak dicatat, hanya pekerjaannya, status dia sebagai seorang hamba juga mengalami mujizat. Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung, dalam arti melalui orang-orang tertentu, melalui saudara dan saya, melalui perwira Kapernaum, sehingga hambanya yang sakit disembuhkan. Hidup yang berkualitas berdampak untuk orang lain juga mengalami kuasa Tuhan. Pernyataan Yesus ayat yang ke-10 ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini, iman yang dimiliki perwira Kapernaum, tidak pernah Yesus jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 10 muncul. Ada proses, ada penilaian dari awal sampai akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa perwira Kapernaum memiliki kualitas iman yang luar biasa. Iman yang menyelamatkan, iman yang selalu menghasilkan buah. Iman yang mengandung dan di dalamnya ada kuasa mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Iman yang menurut penilaian Allah memenuhi standar dalam ukuran Allah. Mari kita akan sama-sama pelajari hidup yang berkualitas, yang bisa berdampak menjadi berkat bagi banyak orang melalui keteladanan daripada perwira Kapernaum. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Pada saat Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon. Saya terlalu yakin latar belakang menjadi penyebab mengapa perwira Kapernaum ini datang kepada Yesus. Dia pernah mendengar dan dia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Itu terlihat bagaimana pasal 7 ayat yang ke-28, 29, setelah Yesus mengajar dan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, banyak orang takjub dan terheran-heran. Bukan cuma takjub dan terheran-heran karena pengajaran Yesus, tetapi perwira Kapernaum ini tahu dan melihat bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Itu yang mendasari perwira Kapernaum itu datang kepada Yesus. Hal yang umum bagi orang tatkala mengenal siapa yang dia datangi.
menyampaikan permohonan dalam konteks permohonan pribadi. Ini kesempatanku. Inilah waktunya aku ketemu Yesus untuk aku memberikan menyampaikan keluhan-keluhanku, masalahku, bahasa saya proposalku kepada Yesus. Tapi berbila ini kesempatan yang indah di saat ketemu dengan pribadi yang luar biasa, yang disampaikan permohonan, isinya yang disampaikan perwira Kapernaum adalah masalah yang dialami orang lain, masalah yang dialami hambanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tidak dicatat berapa lama hambanya ini sakit lumpuh, tetapi dengan keterangan ia sangat menderita. Perwira ini ikut merasakan bagaimana penderitaan seorang hamba, dan penderitaan itu ia rasakan, dan muncullah rasa kepedulian dalam diri perwira. Hanya seorang hamba, pembantu, asisten rumah tangganya, sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap peduli ini yang pertama yang dimiliki oleh perwira Kapernaum, yang Yesus lihat pada saat Yesus mendengar permohonannya. Secara logika, ini pikiran saya, pada saat orang ini datang punya kedudukan seorang perwira, kok bisa menyampaikan keluhan masalah yang dihadapi sang pembantu? Minimal masalah dia, masalah istrinya, masalah anaknya, masalah pekerjaannya yang ada hubungannya secara intern pribadi dia. Ini yang punya masalah pembantunya, hambanya. Ini sikap kepedulian yang tidak pandang bulu. Kemarin kita dengar khotbah daripada Bapak Manwawai, keteladanan Yesus dirasakan belas kasihan, dan Yesus tidak pandang bulu siapapun yang Yesus temui, orang Samaria, orang Galilea, siapapun. Ini juga hal sama. Perwira Kapernaum gak peduli ini statusnya seorang hamba, gak peduli. Kepedulian yang dimiliki oleh perwira Kapernaum ini perlu kita teladani. Inilah poin yang pertama yang berdampak muncul ayat 10 yang dinilai Yesus. Nah, dalam catatan Matius terlihat kepeduliannya pada seorang hamba. Kalau kita melihat dalam catatan Lukas, kita lihat kepedulian, pengakuan para orang-orang yang ada sekitarnya. Jadi kisah ini hanya dicatat dalam Matius dan Lukas. Markus dan Yohanes tidak mencatat. Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya, sangat menghargai hambanya. Yang selanjutnya, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita. Yang kita ayat yang 4 dulu. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia, maksudnya adalah perwira Kapernaum, mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Pengaruh hidupnya
rasa pedulinya terhadap orang lain. Bahkan pengakuan banyak orang bahwa perwira ini sangat mengasihi bangsanya. Kita gak bisa menarasikan, mendefinisikan mengasihi bangsa sampai sebatas apa, gak dicatat. Tapi kalau sudah mengasihi bangsa, rela berkorban dengan apapun yang perlu dikorbankan. Dan perwira Kapernaum ini juga terlibat dalam pembangunan bait, tempat ibadah mereka. Sikap peduli yang dimiliki oleh perwira Kapernaum, biarlah ini ada dalam diri kita. Hidup yang berkualitas, di dalamnya adakah kepedulian dalam diri kita kepada orang-orang sekitar kita? Bukankah ini keteladanan Yesus yang layak kita ikuti? Orang yang mau menjadi Kristen, pengikut Kristus, wajib mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang kemarin Pak Manuel sudah paparkan, yang belum mengalami karya perdamaian, karya keselamatan dalam Kristus. Apakah itu ada dalam diri kita, atau sebaliknya memangnya gua pikirin nanti jangan-jangan saya sampaikan siapa itu Yesus, saya sendiri yang kena batunya, dilempari. Ya bersyukur kalau lemparnya bukan dengan batu, ya dilempari dengan kertas, ya bersyukur, yang rasa. Biarlah pelayanan kita, pelayanan didasari dengan rasa peduli. Ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sampai detik ini saya ikut merasakan apa yang terjadi nanti adik saya, Imar, sampai sekarang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Uangnya sudah ke gereja, uangnya sudah ke sekolah Alkitab karena kedua anaknya sekolah Alkitab. Bahkan uangnya pun sudah ada di kontribusi dalam pembangunan GBDI mana ya. Tapi pribadinya belum ada dalam Yesus. Setiap menuntut bersyafaat untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saya teringat. Yang paling saya ingat adalah adik ipar saya. Saya mengajarkan anak-anak kami tatkala berdoa di rumah doa syafaat. Untuk orang yang belum diselamatkan, saya katakan kepada mereka, minimal sebut 4 nama teman yang belum percaya. Mereka bersyafaat untuk mereka. Peduli pada orang lain menjadi satu dorongan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan begitu banyak. Biarlah momen siang ini, sikap kepedulian kita, mari sebelum kita hari Jumat melangkah langsung, minimal siang ini kita berdoa bersama-sama. Hati yang peduli, itulah hati yang dimiliki Yesus. Biarlah hati yang dimiliki Yesus menjadi doa kita. Hati yang sama ada dalam diri kita, peduli sama jiwa-jiwa. Mungkin ada keluarga kita yang kita tahu persis sampai detik ini belum percaya Yesus. Apakah kita tutup mata, tutup telinga, tidak menyampaikan keluhan-keluhan kepada Yesus supaya mereka diselamatkan? Mari kita dorong orang-orang terdekat kita. Mungkin keluarga kita, bapak ibu kita, kakak adik kita, atau paman kita, keluarga dekat dalam ruang Yerusalem. Keluar teman-teman kita, tetangga kita. Siang ini kita bawa mereka dalam doa. Baru hari Selasa, hari Jumat depan besok, bila mana Tuhan beri kesempatan. Sebab itu terus kita berdoa. Waktu
weekend Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Nah, siang ini kita berdoa, orang-orang yang saudara rindu untuk jumpai, untuk saudara kenalkan siapa itu Yesus, bawa doa.